saudara kita yang tidak mampu, tetapi cobaan hidup bisa datang dan dialami oleh siapa saja. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengatasi tantangan hidup tersebut, bangkit bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Amalia Prabowo. Iya, Amalia, terima kasih sudah hadir di acara kita ini. Silakan duduk. Kalau Anda berasal dari mana? Saya dari Malang, Jawa Timur. Kerangalam, ya. Kerangalam. Iya. Aki arek Surabaya. Oh. Iya. Gak ada orang, kita ngobrol aja. Iya. Roaming. Iya. Saya dengar perjuangan Anda juga cukup berat dalam hidup ya. Ketika pada posisi karir yang lagi bagus, kehidupan yang lagi nyaman serba ada, tiba-tiba cobaan itu datang. Cobaan itu berkaitan dengan apa yang dialami oleh kedua anak Anda. Boleh tahu apa yang mereka alami? Kedua anak saya, Akil umur 12 dan Satria sekarang umur 8. Mereka berdua penyandang disleksia, Mas. Nanti Anda ceritakan apa yang membuat hidup terasa berat ketika anak mengalami disleksia ya. Tapi pekerjaan Anda dulu apa ya? Saya CEO dari sebuah multinational agency. Salah satu multinational agency yang terbesar di dunia, Mas. Dan ya, lalu yang tentu yang jadi pertanyaan, kenapa Anda harus meninggalkan pekerjaan dan posisi yang sebagus itu? Saya mendapatkan tugas yang luar biasa dari Tuhan dengan Akil dan Satria, dan saya harus memanfaatkan sarana yang diberikan Tuhan untuk dekat dengan beliau melalui anak-anak. Dan saya yakin sekali kehadiran Akil dan Satria itu tidak untuk saya saja, tapi juga untuk lingkungan saya. Jadi saya ingin menyampaikan kebesaran Tuhan dari kekhususan anak-anak ini. Baik, menarik ya. Kami semua di sini dan penonton di rumah tentu ingin tahu cerita lebih detail mengenai itu, tapi kita rehat dulu karena kita saksikan tayangan berikut ini. Ibu mana yang hatinya tidak hancur saat diberitahu bahwa anaknya tidak akan memiliki masa depan? Bagi Amalia Prabowo yang dibesarkan dalam keluarga yang sangat berorientasi pada pendidikan, dunianya seakan runtuh saat anak pertamanya, Akilur Rahman Prabowo, divonis tidak akan memiliki masa depan akademik. Disleksia yang diderita Akil membuat sulung dari dua bersaudara ini kesulitan membaca dan berhitung. Dan ternyata bukan hanya Akil, Satria sang adik juga menderita disleksia. Amalia yang sebelumnya hanya memandang prestasi dari kacamata akademik, akhirnya mulai membuka mata dan melihat kemampuan anak-anaknya di bidang non-akademis. Sambil menjalani terapi untuk Akil dan Satria, perempuan kelahiran 48 tahun silam ini membantu anak-anaknya menemukan bidang yang diminati. Akil akhirnya menemukan ketertarikan dalam bidang seni lukis, sementara Satria, sang adik, menyukai storytelling. Agar fokus dalam membimbing buah hatinya, Amalia rela mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai CEO di sebuah perusahaan periklanan multinasional. Minimnya pengetahuan mengenai disleksia membuat anak-anak hanya dianggap bodoh dan menghancurkan kepercayaan diri. Untuk membantu anak-anak dengan disleksia, Amalia kini aktif mensosialisasikan disleksia. Pengalaman Amalia membesarkan dua anak disleksia ia curahkan dalam buku yang berjudul Wonderful Life, yang kemudian difilmkan dengan judul yang sama. Hampir semua nilai Akil di bawah rata-rata. Melalui buku dan film ini,
Amalia ingin mengajak orang tua untuk sabar dan semangat dalam mendidik anak disleksia. Bisa dijelaskan ya, apa itu disleksia? Disleksia itu kesulitan dalam bidang keberbahasaan. Jadi tidak hanya bahasa tulis, tapi juga bahasa lisan dan bahasa sosial. Karena perbendaharaan katanya sederhana, sedikit. Gitu. Bisa ambil contoh apa yang jadi tidak bisa dilakukan anak-anak disleksia? Misalnya saya ada tamu, kemudian Akil duduk di sebelah saya dan kakinya diangkat, gitu ya. Saya bilang, Akil, tidak sopan. Loh, kan ini tamu. Emang tamunya namanya sopan, gitu. Jadi untuk kata-kata yang abstrak itu sulit. Jadi lebih baik menyampaikannya sangat deskriptif. Akil, kakinya diturunkan. Seperti itu. Jadi misalnya melihat Bang Andi mau mati ya, padahal maunya pucat. Silau itu. Kaget saya. Jadi itu. Iya, jadi kemampuan. Maksud dia sebenarnya silau, bukan pucat. Nah, kemudian disebutkan di situ bahwa kemudian anak-anak Anda tidak mungkin atau sulit untuk masuk ke bidang akademi yang lebih tinggi lagi. Jadi tadi kesulitan tidak terampil di bahasa lisan. Jadi pada saat dia anak-anak bahasa lisannya terbata-bata. Jadi misalnya sendok dia ngomongnya nesdok, gitu ya. Jadi kalau kecil lucu, tapi kalau kelamaan ya mengkhawatirkan. Kemudian begitu masuk SD dia mulai menulis. Nah, mulai ada bahasa tulis yang dia sulit. Jadi tulisannya cakar ayam. Jadi jangan merasa bangga, waduh anaknya mau jadi dokter nih pasti. Belum tentu. Gitu. Kemudian jangan, dokter itu kalau bikin resep itu susah dibaca, tapi kalau kwitansi jelas sekali. Jelas. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri awal yang ciri awal ya SD gitu. Begitu dia dewasa SMP SMA gitu baru akan kelihatan bahasa sosial seperti tadi. Itu datang, kemudian teman saya kasih uang, dia akan bilang, kamu miskin ya kok minta uang? Ya, karena tadi keberbahasaannya sangat sederhana. Nah, kapan persisnya Anda pertama kali tahu Akil itu disleksia? Sebenarnya pada saat dia pada saat masuk TK itu gurunya sudah memberitahu bahwa ini anak ada kesulitan untuk mengerti pemahaman huruf. Nah, pada saat dia kelas 3 SD baru ditegakkan bahwa ya dia disleksia. Ketika tahu anak Anda disleksia, apa yang langkah pertama yang dilakukan? Marah. Jangan marahin saya. Ya runtuh pada keadaan. Ya runtuh. Karena saya dibesarkan dari keluarga yang ayah saya selalu menyatakan bahwa untuk menggenggam dunia kamu harus berpendidikan tinggi. Jadi saya tidak pernah punya referensi bahwa berprestasi itu bisa non-akademis. Kapan persisnya Anda memutuskan, ya saya harus berhenti bekerja dan fokus untuk anak-anak saya? Sebetulnya saya marah dulu dengan keadaan, kemudian saya marah terhadap Akil. Ya, itu salah satu yang sering dilakukan pada saat saya melakukan sosialisasi. Banyak ibu-ibu yang menolak gitu kondisi ini, gitu, denial, gitu ya. Nah, pada saat itu saya titipkan Akil kepada ibu saya dan kakak-kakak saya. Saya sibuk. Dari umur berapa? Sejak kelas 1 SD, kelas 3 sampai kelas 5, 2 tahun saya mengambil jarak. Itu sengaja menyibukkan diri? Sengaja menyibukkan diri, karena tidak mau. Saya no clue, saya harus kemana, saya tidak punya referensi lain. Saya merasa runtuh saja, dan saya marah sekali kepada Tuhan, kenapa harus saya gitu. Kurang apa sih saya ini gitu, kenapa harus ditimpakan kepada saya? Seorang supir taksi yang menyadarkan saya. Apa kata supir taksi ini? Ibu kebangetan sekali. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy bersama tamu yang ada sekarang, Amalia Prabowo. Nah, dari kehidupan yang nyaman, Anda lahir dari keluarga berada ya, sudah biasa hidupnya enak ya,
dengan asisten rumah tangga yang saya dengar banyak juga ya, mobil banyak. Nah, kemudian hidup Anda berubah 180 derajat ketika kenyataannya Tuhan menitipkan anak-anak yang khusus, anak-anak istimewa ini, Akil dan Satria. Waktu itu kemudian seorang psikolog meminta agar Anda melakukan terapi dengan naik turun kendaraan umum. Terapi apa itu, boleh tahu? Sebenarnya bisa dibilang bukan terapi, tetapi psikolognya bilang bahwa sebelum menangani anaknya, saya harus menangani ibunya dulu. Karena sebelum kita memberikan rasa bahagia ke anak-anak, maka ibunya harus merasa bahagia dulu. Karena waktu itu Anda masih menolak ya? Masih menolak, kecewa, marah pada Tuhan. Ya. Terus? Dan akhirnya salah satu yang disarankan oleh psikolog tersebut harus berusaha tidak hanya melihat ke bawah, tapi juga harus menyelami kehidupan di jalan. Gitu, belajar kehidupan di jalan. Apa yang Anda harus rasakan waktu itu menurut psikolog itu? Bahwa saya lebih beruntung, saya diajarkan untuk terampil bersyukur. Karena psikolognya juga bilang syukur itu bukan hanya masalah spiritual, tapi keterampilan. Jadi saya diajarkan untuk terampil bersyukur gitu. Lihat kenyataan hidup bahwa masih banyak orang yang lebih menderita dari Anda, lebih susah hidupnya dari Anda gitu. Betul, betul. Dan seorang supir taksi yang menyadarkan saya. Apa kata supir taksi ini? Ibu kebangetan sekali sih, masih bisa bayar uang taksi, naik taksi pakai AC, masih aja nangis gitu. Itu siapa tukang taksi? Saya juga nggak tahu. Berani-beraninya dia. Dan dari situ saya merasa bahwa tukang taksi ini dikirim oleh Tuhan. Jadi saya datang ke ibu saya dan saya bilang, saya ambil Akil, saya komit untuk hidup bersama disleksia bersama Akil. Dan waktu itu Satria belum lahir? Belum. Dari situ awal mula kehidupan Anda memang berbalik ya? Iya. Kemudian Anda bisa menerima kenyataan bahwa Tuhan memberikan anak yang spesial tadi ini. Betul. Satria lahir, mengalami hal yang sama. Saya ingin tahu aja bagaimana perasaan Anda, dua-dua anak Anda diseleksi. Kalau Satria mungkin karena sudah dilatih pada saat Akil, jadi pada saat guru TK Satria bilang Satria kesulitan membaca, saya sudah bisa menerima, sudah bisa memprediksi, jadi langsung mencari kekhususan. Karena anak-anak disleksia itu pasti memiliki kekhususan gitu. Kalau Akil kekhususannya apa? Kalau Satria apa? Kalau Akil melukis, jadi dia memiliki daya imajinasi yang luar biasa. Kemudian Satria dia storytellingnya juga luar biasa. Gitu. Jadi dia cita-citanya jadi YouTuber. Wah. Jadi kalau enggak Satria nanti gantiin saya aja. Ya, semoga, amin. Nah, kemudian kapan Anda memutuskan untuk berhenti bekerja? Dan mengapa? Kan bisa sambil jalan. Ya, saya tidak percaya bisa 50-50 antara kerja dan keluarga. Jadi saya harus memfokuskan ke keluarga dan saya harus memfokuskan kegiatan mensosialisasikan apa yang saya alami ini. Dan sudah terbayang ya bagaimana Anda sedang menanjak karirnya, kemudian harus berhenti dan meninggalkan semua itu ya. Itu luar biasa. Dan itu Anda lakukan demi anak-anak. Ya, ya. Jadi kalau kembali kepada apa yang Anda lakukan untuk Akil dan Satria, lalu setelah Anda tanda kutip diberi informasi bahwa mereka secara pendidikan mungkin tidak akan bisa terlalu tinggi, lalu langkah apa yang Anda lakukan untuk menyiapkan anak-anak Anda ke masa depan yang pastinya harus baik ya? Ya, saya beruntung sekali ada komunitas disleksia parent support group di Indonesia yang sangat kuat. Kemudian asosiasi disleksia Indonesia juga sangat kuat, sehingga pada dasarnya seorang ibu kalau sudah ditegakkan anaknya disleksia harus membuat pengkayaan apa itu disleksia. Nah, disleksia itu pasti mempunyai kekhususan. Jadi saya memfasilitasi Akil untuk menjadi pelukis yang mumpuni.
Jadi udah nggak perlu belajar kimia, nggak perlu belajar biologi, nggak perlu belajar fisika, fokus di kekhususannya dia, gitu. Nah itu juga perjuangan, berarti tidak harus dipaksa ke sekolah formal. Biasanya kalau ketemu teman-teman di arisan kan pertanyaannya anaknya sekolahnya di mana, gitu. Kelas berapa, anaknya ranking berapa, gitu. Nah itu juga saya sosialisasikan ibu-ibu. Sekarang kalau tanya ke anak-anak, kamu kelas berapa? Coba diganti, kamu hobinya apa? Itu kami ajarkan. Kamu kesenangannya apa? Kamu suka binatang apa? Gitu. Supaya nggak selalu pendidikan formal yang dibuat sebagai tolok ukur. Gitu. Baik, setelah meninggalkan pekerjaan, apa yang Anda lakukan sekarang ini? Sekarang saya saya dan Akil mempunyai janji 1 minggu 1 sekolah untuk sosialisasi mengenai pengalaman kami. Jadi keliling dari sekolah ke sekolah. Setiap hari Sabtu. Tujuannya apa ya? Satu, membuka mata para ibu bahwa ada disleksia, sehingga kalau anaknya malas itu belum tentu mereka bodoh, mereka malas gitu ya, kalau mereka tidak berprestasi di sekolah. Kemudian Akil juga cerita mengenai disleksia kepada teman-teman seusianya, supaya kalau di kelas ada anak-anak yang sulit memahami pelajaran itu jangan dibully gitu. Oke, jadi ini sosialisasi supaya kita juga siap menghadapi anak-anak istimewa seperti Akil dan Satria ya. Iya, iya. Dan yang menarik, Anda sudah membukukan pengalaman hidup Anda ini ya, dalam sebuah buku yang tadi dijelaskan situ, Wonderful Life. Dan ini sudah difilmkan ya. Ini adalah bentuk sosialisasi juga ya, supaya banyak orang semakin memahami tentang anak-anak khusus ini, anak-anak istimewa, dan Anda lakukan ini. Dan Akil sebenarnya sudah bersama kita di sini. Kita berikan aplaus. Iya, Akil. Ini Akil. Katanya Akil bilang dia mau ngasih sesuatu buat Om Andi. Nah, kita lihat apa yang mau dikasih Akil buat Om Andinya. Pas dulu Akil. Ya, terima kasih ya. Satria nggak bisa hadir karena sibuk, banyak urusan. Akil, apa yang mau dikasih ke Om Andi? Lukisan. Lukisan. Iya. Wow. Lukisan apa? Lukisan dari aku gambar, terus lukisan Pak Andi. Boleh lihat nggak penonton? Boleh. Boleh. Coba Akil yang buka atau Om Andi? Om Andi. Om Andi buka ya. Aduh, deg-degan ini Akil. Om Andi boleh ngintip dulu nggak? Ya, boleh lah. Kalau Om Andi sini jelek, kita batalkan ya. Insya Allah. Ini karya Akil beneran? Ya, ini punya aku. Aduh, tolong doanya ya, tolong doanya. Wah, keren banget. Waduh, Om Andi jadi keren banget di sini ya. Iya. Tapi silo juga ini ya. Akil keren banget, terima kasih Om Andi, senang sekali ya. Ini karyamu bener ya? Iya, itu karya aku. Waduh, Om Andi akan pajang di depan mobilnya Om Andi. Lebay enggak ya? Di rumah lah ya. Kalau nggak di rumah, di ruang kerjanya. Terima kasih kita berikan aplaus untuk Andi. Keren. Ya, terima kasih juga Amalia sudah mau berbagi dengan kami semua. Sampai ketemu lagi, sukses ya. Satu hari kalau kita lihat ada pameran seperti ini dan orangnya terkenal banget, tidak lain dan tidak bukan adalah Akil. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya. Itu tadi cerita tentang Amalia dan kedua anaknya yang mengalami disleksia. Berikutnya kita akan mendengarkan cerita tentang pejuang tangguh yang satu ini. Karena dia sempat dibilang gila dan nyaris bercerai dari istri tercinta. Ini cerita tentang apa sebenarnya? Ikuti terus Kiki Andi.